Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, kelancaran. Tentunya juga kita berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit dan lain sebagainya. Amin. Pada video ini akan dilanjutkan seputar video tutorial yang pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang bagaimana kita menggunakan atau memaksimalkan salah satu fitur, salah satu aplikasi ataupun salah satu layanan yang diberikan oleh Google, yaitu kalender. Nah, kalender ini fungsinya sebagai manajemen jadwal, kemudian juga sebagai dokumentasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dalam hal ini instansi atau sekolah gitu. Sehingga akan terekam apa saja kegiatan yang dilakukan di classroom, apa saja kegiatan yang dilakukan yang memang direncanakan oleh instansi atau Bapak Ibu guru sebagai user begitu. Langsung saja, yang pertama, bagaimana kita mengakses kalender. Kita tinggal browsing, bisa di Google kalender. Ini URL-nya, alamatnya itu kalender.google.com. Kita buka. Oke, ini tampilan awal. Di sini saya menggunakan akun Google G Suite yang memang dikelola oleh sekolah. Gitu. Sedikit menjelaskan tutorial tentang bagaimana menggunakan kalender ini sehingga bisa kita manfaatkan, kita integrasikan dalam sistem penjadwalan, dalam sistem perencanaan, juga sistem meeting ataupun pertemuan jarak jauh. Ini tampilan 1 bulan Maret 2020. Di sini kita bisa pilih mau tampilan 1 hari ini per jam. Ini ada beberapa jadwal yang sudah dibuat. Kemudian tampilan minggu dalam 1 pekan. Kemudian tampilan bulan dalam 1 bulan. Kemudian tampilan tahun. Ini. Kemudian jadwal. Jadwal ini nanti yang akan kita praktekkan bagaimana membuat jadwal ini. Kemudian 4 hari. Jadi ada banyak custom yang bisa kita lihat. Hari, minggu, bulan, tahun, jadwal 4 hari. Kita kembali ke bulan. Itu yang pertama. Kemudian ini tampilan kecilnya begitu. Kemudian di sini ada banyak sekali kalender, yang mana yang saya checklist hanya kalender SMK Karangjaya. Yang lainnya saya unchecklist. Ini dari mana? Kalender-kalender ini. Ini kalender yang dibuat dari Classroom. Jadi ketika pengajar membuat satu mata pelajaran di Classroom, itu tugas-tugasnya akan terekam di kalender mapel tersebut. Jadi salah satu fungsinya itu kalender merekam segala tugas yang diberikan oleh pengajar, akan terekam di Google Calendar. Membuat tugasnya di Classroom, tapi tugas tersebut terekam di kalender. Karena salah satu fungsi kalender juga
adalah pengingat, ya, memberi notifikasi bahwa tugas deadline-nya itu tanggal berapa begitu. Nah, coba saya checklist yang SMKN Karangjaya official. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan, kemudian tugas. Ini batas, ini tugas-tugas yang sebagai contoh ini ya, tugas yang diberi deadline atau diberi batas waktu terakhir itu tanggal 22 Maret. Ini tanggal 26 ya. Kemudian kita unchecklist untuk menghilangkan itu, sehingga muncul kalender atau agenda yang kita buat secara khusus di SMKN Karangjaya. Oke, jadi ini salah satu fungsi ataupun untuk menampilkan kalender mana yang akan kita lihat, tugas-tugasnya dan lain-lain, dan agenda-agenda kelasnya. Karena diharapkan ya Bapak Ibu guru itu harus bisa membuat jadwalnya di kalender mata pelajarannya masing-masing, sehingga ya bisa kelihatan misalnya di tanggal 1 Maret ini materi pelajaran apa saja yang muncul begitu, dan itu dibuat oleh Bapak Ibu guru langsung. Nah, kalau ini saya contohkan, saya yang membuat begitu, nanti Bapak Ibu guru diundang dalam agenda kegiatan apelnya. Contohnya seperti ini. Oke, itu kemudian ini sudah saya jelaskan mungkin yang penting-pentingnya saja untuk penggunaan kalender ini. Kemudian di samping kanan di sini ini ada beberapa yang mungkin jarang digunakan tapi cukup membantu ya. Cukup membantu dalam membuat catatan untuk kita masukkan ke dalam kalender, sehingga kita tidak perlu misalkan repot-repot nulis ulang, atau kita buka dulu di tab yang baru, atau buka dulu misalnya Word dan lain-lain. Nah, di sini ada fungsi yang cukup membantu, yaitu Keep ya, Google Keep. Misalnya catatan untuk membuat catatan pada petunjuk nanti di acara, informasi penting, petunjuk pembelajaran, dan seterusnya, atau catatan-catatan singkat yang memang kita butuhkan ya untuk membuat semacam note begitu, catatan atau memo. Oke. Kemudian di sini ada tas. Tas itu sebagai alat untuk checklist tugas kita. Ini belum ada isinya. Kemudian di sini ada Webex ya. Ini juga bisa diintegrasikan dengan platform Cisco Webex ya, untuk video conference. Meskipun ya di Google sendiri ada yang namanya Hangout Meet. Jadi kita bisa pilih, kalau memang audiens lebih banyak menggunakan Webex, kita gunakan Webex. Tapi kalau memang sudah terbiasa menggunakan Google Meet atau Hangout Meet, ya kita gunakan Hangout Meet saja. Jadi seperti itu untuk penjelasan pada video yang pertama ini sebagai pengenalan. Ya, meskipun penjelasannya mungkin agak sedikit kurang rapi, tapi mudah-mudahan secara ringkas begitu, secara sederhana bisa dipahami untuk tutorial pertama ini tentang Google Calendar. Jadi itu yang penting-pentingnya untuk bagaimana nanti menambahkan agenda, kemudian dan lain-lain. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi silakan like, kemudian jika dirasa ini bermanfaat, kemudian bisa memberi manfaat kepada rekan-rekan yang lain, kepada teman-teman yang lain, silakan di-share, kemudian subscribe juga untuk mengikuti tutorial video berikutnya. Terima kasih untuk video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.